Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di program Ngopak, Ngobrol Pagi. Pagi ini sengaja saya undang Mas Agus. Singkatannya Agus YP, nanti tanya langsung aja Agus siapa. Dia di Dinas Kesehatan sebagai apa Pak? Epidemiolog kesehatan ahli. Kesehatan ahli. Sekaligus subkoordinator P2PM. P2PM. Ya. Nah, akhir-akhir ini kita dibelenggu, bukan dibelenggu ya, kita diberi PR. Saya terutama buat masyarakat semua. Banyaknya demam berdarah yang menjangkit. Ya. Dan itu tidak lepas dari ya peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah desa dan peran dinas juga. Jadi lebih jelasnya apa sih DB itu, bagaimana penularannya, bagaimana mengatasinya, Pak Agus ahlinya yang berbicara. Oke. Selamat pagi dulu. Selamat pagi, Mas. Agus, mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat Magetan melek informasi. Tidak hanya sekilas DB harus di fogging. Iya. Padahal fogging bukan Solusi. cara yang utama untuk menyelesaikan masalah Betul. itu. Mungkin Pak Agus sudah dijelaskan dan kenalan dulu dong sama masyarakat Magetan. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Magetan, jumpa dengan saya Agus Yudi Purwomo. Sehari-hari sebagai epidemiolog kesehatan ahli muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sekaligus subkoordinator P2PM. Jadi ini memang kasus DBD sedang naiknya. Jadi kalau dilihat angkanya sih ini 71 sekarang sampai dengan terakhir 9 Februari ya. Itu penyebarannya meluas atau di meluas di semua wilayah kecamatan. Ya, yang paling tinggi itu di Bendo, kemudian di Magetan sendiri, terus di Pelausan, ya, Takeran, ya, kemudian Barat dan hampir di semua wilayah. Kita tahu ya, DB itu masalah yang hampir tiap tahun terjadi, ya. Apalagi menjelang musim hujan, dan musim hujan betul, juga ya. Betul. Pak Agus, banyaknya masyarakat yang belum tahu penanganan. Dan dia nggak paham sih, Mas DB, Mas fogging. Ini rata-rata habis di fogging, nyamuk tuh malah menggila. Ini bagaimana fenomena seperti ini? Ya, jadi kita harus tahu dulu penyebabnya Jadi DBD ini kan demam berdarah denggi, satu penyakit yang menyebabkan kasus renjatan. Jadi satu kondisi perdarahan di pembuluh darah. Perdarahan di pembuluh darah malah. Ya, jadi kalau kita lihat itu para yang sudah parah itu biasanya kalau kita peteki gitu, jadi kita tempelit gitu, pegang di bawah kulitnya itu ada bintik-bintik merah itu berarti sudah ada perdarahan sudah darah. Apakah pembuluh darah itu pecah di dalam? Iya, jadi bukan pembuluh darah tapi sel-sel darah merahnya itu pecah. Iya. Akhirnya menyebar ke tubuh itu ya? Ya menyebabkan kekurangan kekurangan darah, kekurangan cairan gitu ya. HB-nya rendah biasanya gitu. Terus mungkin bisa dijelaskan Pak, proses dari digigit sampai anaknya itu kena, sampai mohon maaf kalau bisa Magetan jangan ada yang meninggal lah. Mudah-mudahan penanganannya bagaimana? Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus denggi. Ya. Gejalanya yang paling khas itu panas 3 hari lebih ya, 3 hari lebih dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius tidak turun-turun. Jadi yang membedakan dengan yang lain ini panasnya terus gitu sampai nanti hari ke-4, 5 gitu ya. Hari ke-4, 5 itu biasanya ada kecenderungan dia turun. Nah kadang-kadang yang dipahami masyarakat itu ketika turun ini dianggap sudah sembuh. Sudah sembuh. Padahal ini kalau asupan cairannya sangat kurang, ini justru hari kritis. Kalau dia nanti terus turun suhunya nggak naik-naik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dingin. Betul. Tapi kalau nanti di hari kelima dia mendapatkan asupan minumannya itu cukup ya, terutama minum air lah, air apa saja. Itu kemudian suhunya naik lagi, ini insya Allah dia sembuh. Jadi sebenarnya hanya sekitar 7 hari masa kritisnya tuh, dari hari pertama panas sampai dengan dia sembuh itu. DBD itu termasuk penyakit yang membahayakan atau? Sangat membahayakan kalau kemudian kita tidak cepat di dalam penanganannya. Jadi tata laksana awal ini yang harus cepat gitu ya. Apakah ada nanti mama anak saya kena DBD dan kebetulan kena tifus juga, ada nggak sangkut paut? Oh beda. Kalau tifus itu penyebabnya dia bakteri ya, Salmonella typhi ya. Itu gejalanya pun berbeda. Kalau tifus nanti panasnya itu grafik panasnya itu naik turun, kalau tifus berbeda gitu. Mungkin sebulan lalu banyaklah telepon masuk ke Dinkes lah minta fogging.
sampai teriak-teriak, kenapa tempat saya nggak di fogging? Kayaknya termasuk yang ngomong. Termasuk saya teriak-teriak, kenapa desa kami nggak di fogging? Sudah di fogging, Mas. Tapi kan tidak semuanya harus di fogging. Iya, Nah, mungkin Mas Agus bisa jelaskan ke masyarakat, ke saya juga. Fungsi fogging itu bagaimana sih? Jadi kan penyakit ini disebabkan oleh virus dengue tadi. Penularannya melalui gigitan nyamuk. Nyamuk Aedes. Ada dua jenis Aedes. Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kalau Aedes aegypti itu loreng-loreng, keduanya itu loreng-loreng. Kalau aegypti itu nanti kalau panjenengan semua bisa menangkap gitu ya, nyamuknya dilihat gitu, di bawah kepalanya itu garisnya ada 3 trisula gitu. Garis putih itu. Jadi walaupun loreng-loreng nanti di belakang kepalanya ini ada garis 3 gitu, trisula gitu. Kalau yang albopictus itu hanya satu. Jadi satu di sini seperti kalau apa ya, tokoh film itu Eng itu. Eng. Jadi seperti lari di sini. Avatar. Iya. Itu bedanya. Dua-duanya bisa menularkan virus dengue ya. Kemudian dia itu hidupnya di lingkungan yang air jernih. Jadi kalau kita yang banyak itu berdasarkan hasil survei, kita melakukan survei vektor itu di bulan Maret dan di bulan Juni di Kabupaten Magetan, kebetulan di Baron ya. Waktu itu masih ada kasus cikungunya, kemudian kita dibantu dari BPTKL Surabaya untuk melakukan survei vektornya itu. Kalau di musim kemarau yang paling banyak itu jentik-jentik atau uget-uget kalau orang Magetan ya, uget-uget itu ditemukan di banyak itu di dalam rumah, di bak mandi, di tempat penampungan air minum atau air bersih yang digunakan untuk cuci dan sebagainya itu. Tapi kalau di musim penghujan itu justru di luar rumah ya. Dari hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas ya, ketika ada kasus itu yang paling banyak itu ban bekas ya. Kemudian di tempat minum burung, kemudian di tempat ini loh untuk mengasah pisau. Nah, biasanya itu kan ada ember itu. Kemudian juga di tong-tong bekas, kadang-kadang bangun ya, kemudian lupa tongnya itu tidak istilahnya dikurep nih, itu deh bahasa Jawanya ya. Itu seperti itu. Jadi banyak itu, dan itu tidak disadari. Kadang-kadang di bekas-bekas timba, bekas ember yang sudah dibiarkan dibuang gitu aja di lingkungan ya. Kemudian di gentong, nah itu yang terbuat dari tanah itu. Nah, kalau seperti ini, siapa yang salah? Kita tidak sedang mencari salah atau benar ya, tetapi ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa ini loh, kalau kita itu abe terhadap kebersihan lingkungan kita, maka kita akan menjadi korban dari kelalaian kita di dalam membersihkan lingkungan kita gitu. Kadang-kadang kita temukan jentiknya itu tidak di rumah kita, tidak di lingkungan kita, tapi mungkin di tetangga atau mungkin di pekarangan yang lain gitu. Nah, ini harus menjadikan kesadaran menurut saya bagi masyarakat semuanya. Yuk kita tuh punya handar beni lingkungan yang bersih gitu ya. Gitu. Oke, sebelum ke arah situ, apakah tidak ada himbauan dari Dinkes untuk ke desa-desa atau bagaimana? Tidak kurang-kurang Mas sebenarnya. Jadi kita tuh tahun 2023 itu punya optimisme ya. Jadi di bulan Oktober itu kasusnya 0. Betul 0. Jadi tidak ada kasus sama sekali. Kemudian di bulan November itu kasus mulai naik 6 ya. Kemudian di Desember kemarin itu 10. Ini di Januari 47, di Februari awal ini sudah 24 ya. Jadi kita di November itu sudah membuat surat edaran, Pak Sekda sudah membuat surat edaran untuk kewaspadaan karena sudah mulai naik itu. Jadi kalau kami ini kan tanda saya kan surveillance epidemiologi. Itu pengamatannya terus menerus. Jadi dia tidak berhenti di satu titik gitu, terus menerus. Oh, ini trennya akan seperti apa. Nah, dengan seperti itu kita sudah membuat himbauan, sudah ada surat dari Pak Sekda untuk kewaspadaan itu ke semua Pak Camat dan Kepala OPD. Ditambah lagi di bulan Desember itu justru Pak PLT Bupati sudah membuat surat edaran agar ada kewaspadaan itu semua masyarakat dan surat sudah, himbauan dari PLT sudah. Menurut Pak Agus, pihak pemerintah desa sendiri apakah memang sudah dia bergerak seluruh
lingkungan atau masyarakat atau bagaimana? Kalau kita lihat gerakannya itu tidak terus-menerus. Jadi mungkin ketika mendapat surat itu bergerak, ada kerja bakti gitu. Tapi setelah beberapa waktu nanti berhenti kerja baktinya. Yang diharapkan itu sebenarnya yang kontinu. Ya. Jadi katakanlah kalau memang untuk menggerakkan warga itu susah gitu ya. Ya, kita kembalinya ke diri sendiri. Jadi kita bertanggung jawab terhadap rumah kita, terhadap lingkungan rumah kita, agar itu kita selalu pantau. Ada nggak ya kira-kira jadi tempat uget-uget itu tadi? Gitu. Karena ini siklus mereka itu hanya 14 hari, Mas. 14 hari untuk nyamuk ini. Dari dia bertelur sampai menetas jadi telur, kemudian jadi uget-uget atau larva atau jentik-jentik gitu ya. Kemudian jadi kepompong, ya entung gitu. Kemudian dewasa menjadi remaja ya, remaja dulu, remaja. Kemudian mereka kawin gitu. Yang jantan nanti mati, yang nyamuk betina ini yang bergerak. Dia bisa bertelur sampai 800 butir telur, bayangkan. Per nyamuk. Iya, pada nyamuk betina ya. Kemudian dari telur yang dihasilkan itu sudah mengandung denggi, karena dia ada penularan yang namanya transovarial. Jadi dia dari induk ke anaknya bisa ditularkan. Gitu. Oke Pak Agus, kita mau melakukan kerja bakti di lingkungan dan ada memang air-air yang mengenang dan itu ada jentik, kita buang ke bawah. Apakah nanti dia bisa menetas di tempat lain? Oh tidak, jadi di air menggenang tapi yang jernih. Oh dia mintanya begitu ya? Iya, jadi bukan di air mengalir, bukan. Ya? Justru air yang di tempat yang jernih tapi menggenang. Menggenang. Gitu, ya, karena nanti telur ini dia bisa menetas dalam jangka 2-5 hari, tergantung kondisi. Kalau saat ini sangat potensial untuk menetas. Temperaturnya bagus, suhunya memungkinkan, ya kan. Kemudian kelembabannya baik. Ini dapat dikatakan 99% telur-telur Aedes ini akan menetas di bulan-bulan ini. Berarti nyamuk itu termasuk jenis nyamuk pilihan berarti. Gimana? Iya. Airnya jernih. Iya. Dia tahu suhu kapan dia menetas. Iya kan? Iya. Dan dia bisa memperkirakan karena kan dia betina ini kan janda ya. Janda, iya. Janda itu punya punya kemampuan untuk melindungi keturunannya. Karena dia kan nggak ada suami. Nggak ada suaminya. Makanya dia akan mencari tempat yang ini kira-kira aman, nanti nggak diusik oleh yang lain ya. Gitu. Ini, jadi kita tuh main pinter dengan nyamuk ini. Tapi yang jelas berarti kesadaran masyarakat, peran serta lingkungan pemerintah. Betul. Dan semua ditopang juga dengan gotong royong ya. Betul. Kalau tidak ada gotong royong nggak bakalan. Ya, makanya sebenarnya yang kami gaungkan itu adalah satu rumah satu jumantik. Jadi satu rumah memantau sebagai juru pemantau jentik di rumahnya masing-masing. Minimal ya. Iya. Kalau itu menjadi kesadaran bersama, kita bergerak bersama, insya Allah ini intervensi yang murah, mudah, ya kan, aman bagi lingkungan. Coba kalau misalkan kita berpikir, kenapa hari-hari ini tuh banyak kami menerima dan setengahnya itu menyalahkan, marah-marah ya. Mengapa Dinkes, Puskesmas nggak diam, itu kok tinggal diam kok. Kalau tidak ada korban yang sakit, termasuk kemarin satu terima dari salah seorang ini dari warga Terung itu. Dari warga Terung itu, ini kenapa harus tidak segera turun loh? Kami itu siap untuk melakukan fogging, tetapi namanya kan fogging fokus. Jadi ada kasus, kemudian nanti dari Puskesmas datang melakukan penyelidikan epidemiologi, ditemukan nggak di sekitarnya itu ada yang sakit, ada nggak jentik-jentik atau vektornya gitu ya. Kemudian kalau itu ditemukan memang datanglah fogging. Mungkin untuk permintaan maaf bagaimana sih prosesnya untuk men-fogging? Dari desa laporan sampai ke tidak perlu malah. Tidak perlu malah. Jadi kami itu sudah punya jaringan. Sudah ada orang yang tahu ya? Ya iya, kami sudah punya jaringan pengelola program DBD itu mulai dari Dinkes, Puskesmas ya. Kemudian dari rumah sakit itu selalu kami punya channel gitu ya. Kemudian ini DBD atau DD, demam berdarah atau demam denggi. Nah, kemudian dilakukanlah penyelidikan epidemiologi tadi. Ketika nanti memang ada syarat-syarat tadi, sudah otomatis kami akan melakukan fogging dan itu kami tidak pungut biaya. Nah, kadang-kadang itu kemudian tak bayaran dewe. Sebelahnya ini lingkungan sebelahnya tuh itu di fogging otomatis gitu. Ini yang jadi Pak Gus, saya baca di media online dan YouTube lah. Banyak yang anak pelajar yang kena.
apakah dia itu, kita juga nggak tahu ya, kenanya di rumahnya atau di sekolahnya. Apakah betul? Usia remaja lah, usia remaja. Jadi kebiasaan nyamuk ini itu kalau Aedes aegypti dia itu kan aktif, punya jam Mas itu Mas. Punya jam. Jadi aegypti itu dia aktif di jam sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi. Bekerjanya ya? Iya, nanti jam 10 sampai jam 2 itu yang beroperasi itu Albopictus. Albopictus jenisnya. Ya, nanti gantian lah. Jadi nanti setelah Albopictus ini istirahat, nanti aegypti lanjut lagi Albopictus sampai dengan sekitar jam 5 sore itu. Nah, anak-anak ini kan banyak yang beraktivitas di dalam rumah kan. Mungkin bayi itu kan balita itu kan sering dia itu kan istirahat di jam-jam pagi kan. Nah, itu Albopictus aegypti ini yang menggigit kan kalau pas dia tidur gitu. Kalau di lingkungan sekolahnya tidak aman. Anak-anak kan ada di dalam kelas kan. Nah, gigitan itu bisa kena juga itu ya. Gigitnya di dalam kelas. Ya, ada yang di lingkungan pekarangan itu Albopictus ya. Albopictus ini yang menggigit mungkin waktu dia beraktivitas di sekitar halaman sekolah kayak gitu. Tapi tentu lingkungan sekolah yang ada jentik dan nyamuknya, nyamuk Aedes ini. Gitu. Kita bicara yang tiap jam atau tiap piket dia gigit. Kalau malam? Kalau malam malah bukan Aedes. Jadi kalau malam itu kan sering ada nyamuk yang berbunyi ya, itu bukan Aedes, itu kulek. Ya. Berarti Aedes rata-rata siang ya? Siang, rata-rata dia siang. Jadi sudah dibagi itu. Kalau di luar Jawa malah ada Anopheles juga yang penular malaria itu. Malaria? Ya, itu. Hal yang terparah di Magetan untuk DBD pernah nggak? Ada nggak? Tahun 2022 itu 4 yang meninggal. Anak-anak. Itu bagaimana sampai meninggal? Ya karena keterlambatan di dalam membawa ke vaskes ya. Jadi panas 3 hari itu dianggapnya ini biasalah, panas biasa gitu. Jadi pemirsa kalau ada putranya atau mungkin keluarganya yang sakit panas 3 hari kok nggak turun-turun, bawa aja ke puskesmas. Nanti akan segera diberikan penanganan ya. Daripada terlambat. Pernah kita melihat di video tuh keluar dari hidung. Ya itu karena sudah benar. Ya benar karena itu tadi dari yang pecah itu dari sel-sel darah merahnya itu kan pecah. Iya, karena dia kan menginvasi sel darah merah kemudian pecah. Ya, makanya ada beberapa indikator ya. Indikatornya diantaranya hematokritnya naik, kemudian hemoglobinnya itu juga rendah sekali gitu. Karena dia kekurangan sel darah merah. Ya, sebelum kita closing mungkin Pak Agus bisa jelaskanlah ke masyarakat bagaimana lingkungan Anda bebas dari DBD. Ke saya juga, karena saya waktu itu mengkritik habis-habisan Dinkes kenapa nggak turun kan gitu. Iya, saya menghimbau begini, tempatkanlah fogging pada proporsinya. Jadi fogging itu kalau kita ibaratkan seperti mobil pemadam kebakaran. Ketika ada kebakaran di satu tempat, kemudian kewajiban kami lah untuk memadamkan api agar tidak meluas. Ya. Sama fogging itu juga ketika ada yang sakit, kita lakukan penyelidikan epidemiologi, kita datang untuk melakukan fogging ya. Dari hasilnya PE tadi memang ada indikasi penularan setempat, maka kita harus segera menghentikan kebakarannya agar tidak meluas. Itulah fungsi fogging. Ya, di dalam Permenkes 50 tahun 2017 sudah dijelaskan bahwa untuk pengendalian vektor itu di bab 3 pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, itu jelas di sana intinya untuk melakukan pengendalian vektor penyakit termasuk DBD itu harus dilakukan secara terpadu. Dia harus dilakukan pengendalian kimia, fisik ya, kemudian lingkungan ya, kemudian kebersihan lingkungannya. Dan bahkan sebenarnya di situ bersyaratkan harus ada survei kerentanan vektornya. Survei apakah vektornya itu kebal atau belum terhadap insektisida yang dipakai. Jadi kalau ini tidak dilakukan sebenarnya percuma ya. Percuma karena kita itu sudah berganti-ganti insektisida. Dulu kita menggunakan malathion, fenitrotion. Nah, sekarang sudah pakai sipermetrin. Nah, kalau ini nanti juga kebal terhadap sipermetrin ini kan jadi membuat kita repot kalau kemudian terjadi KLB ya, kejadian luar biasa. Jadi nanti kita akan pakai insektisida apa-apa. Padahal nyamuk ini juga dia terpapar oleh insektisida yang dipakai oleh pertanian, iya kan? Nah, semakin dia kebal terhadap
insektisida ini semakin merepotkan Dinkes kalau nanti ada kasus yang luar biasa gitu. Untuk bulan ini daerah mana yang masih banyak Mas. Jadi kalau dari data itu tadi ya yang paling banyak Bendo ya, itu ada 10 kasus, di Pelausan ada 7, Candi Rejo ya di Magetan, ini Kecamatan Magetan itu ada 7 kasus, Pelausan ada 7 kasus. Ini semua masih di Puskesmas? Iya, enggak, artinya ya total lah, itu angka total. Jadi rata-rata ya 3 hari lah maksimal dia dirawat di Puskesmas. Jadi buat masyarakat Magetan, dengarkan tadi, fogging itu tidak menyelesaikan masalah ya. Kadang membuat masalah yang kita tidak tahu, memarahi dinas sendiri. Gak di fogging kapan? Semua kenapa gak di fogging? Padahal dia punya aturan sendiri, mana yang di fogging, mana yang harus diselesaikan. Tapi pada dasarnya Pak Agus, masyarakat harus melek informasi ini ya. Bagaimana dia tidak terjangkit, bagaimana lingkungannya bersih, bagaimana anak-anaknya juga sehat. Tapi harus kerjasama juga Pak. Pemerintah desa harus getol juga. Apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, dia harus menjadi pilar pertama untuk bagaimana masyarakat sadar. Untuk closing terakhir Pak, bagaimana mencegah DBD yang terbaik biar masyarakat ini tahu apa yang harus dilakukan. Ya, masyarakat Magetan, mari kita cegah DBD dimulai dari saya. Dimulai dari lingkungan diri kita sendiri. Dengan apa? Bersihkan tempat-tempat yang bisa dipakai untuk perindukan nyamuk atau tempat berkembang biaknya nyamuk dengan 3M+. 3M+. Membersihkan tempat-tempat air, penyimpanan air secara rutin ya, seminggu sekali atau ya seminggu 2 kali, lebih sering lebih baik. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga, menyingkirkan benda-benda bekas, barang-barang bekas yang berpotensi digunakan oleh nyamuk untuk bertelur ya, dan nanti bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk itu. Plusnya apa? Plusnya mendaur ulang, kemudian memasang kasa anti nyamuk ya, jadi di lubang-lubang ventilasi, kemudian menggunakan repellent atau lotion anti nyamuk itu, kemudian menggunakan lengan panjang ketika beraktivitas di kebun begitu ya, kemudian menabur larvasida ya, kemudian juga memelihara ikan pemakan jentik kalau memang itu agak susah gitu ya untuk dibersihkan ya, kita kasih ikan pemakan jentik agar nanti kalau jentik-jentiknya atau uget-ugetnya itu dimakan oleh ikan. Tapi ingat pemirsa bahwa ada yang warga itu malah menternak nyamuk itu, jentik-jentik itu, kalau dia tidak punya ilmunya untuk memilah-milah ini sudah telur, ini sudah larva, ini sudah entung atau kepompong ya, itu saya sarankan dihindarilah untuk memelihara jentik karena ini sangat berbahaya, membahayakan lingkungan dari diri sendiri. Memelihara jentik entung itu. Jadi saya juga minta maaf kepada Pak Agus terutama yang waktu terung sini kena ya, saya marah kenapa nggak di fogging. Ternyata setelah Pak Agus menjelaskan, aduh saya bodoh ya. Kenapa enggak lingkungan saya tak bersihkan dulu? Masyarakat saya ajak untuk saling mengingatkan bahwa bahaya DBD itu luar biasa. 7 hari ya, prosesnya. 7 hari. Dan dia sebenarnya bisa sembuh dengan sendiri ya, karena tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya ya. Yang di puskesmas, di rumah sakit itu hanya menambah cairan aja. Jadi menjaga cairan tidak sampai shock. Shock gitu aja ya lingkungan. Oke Pak Agus, terima kasih. Saya juga terima kasih Mas Agus atas kesadarannya. Iya. Dan mudah-mudahan menular pada semua warga ya. Pencerahan pagi ini, tapi diminum dulu, siap. Minum dulu. Jadi lucu, jadi saya lucu. Orang yang mungkin tidak tahu DBD, yang taunya hanya menyalahkan. Pagi ini saya tahu persis bagaimana DBD itu berkembang biak, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana masyarakat sadar akan kesehatan masing-masing. Pagi ini Pak Agus sudah mencerahkan kita, dan semoga masyarakat Magetan terutama dan desa kami bisa sadar diri lah. Ayo kita saling bantu, gotong royong, lingkungan bersih, tidak ada air yang mengenang, karena nyamuk DBD ini nyamuk cerdas. Dia mencari air-air yang bening, tempat-tempat yang indah sebenarnya. Tapi air itu harus mengalir, intinya kan gitu. Pak Agus, terima kasih. Lain waktu kita sambung.
dengan tema yang lain. Siap. Thank you. Terima kasih. Ngobrol pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.